Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pembicara ini ya, Sekolah Ekoliterasi pada Sabtu ini. Kita ada dua pembicara atau pemateri. Ada Bu Esti Anantasari dan juga ada Mas Dian ini ya. Yang saya hormati juga ini peserta ekoliterasi, Bu Agus, Pak Agus, Pak Gi, Mas Gilang gitu ya. Terima kasih sekali Bu Esti. Ini sudah keempat kalau saya ingat-ingat ya. Sebagai pembicara, terima kasih ini sudah berkali-kali berkenan untuk mengisi sekolah ini. Karena kita mayoritas dari teknik ini kalau kedatangan orang sosial itu menjadi suatu penambah ini Bu, ilmu dan juga seperti oase gitu. Ya kalau teknik itu kan kering ya, sangat mekanistis. Nah kalau saya mendengar teman-teman sosial itu bicara itu kadang terkagum-kagum gitu ya, karena pilihan diksinya dan seterusnya itu menambah inilah kayak perbendaharaan ya hasanah ilmu kita gitu ya. Terima kasih sekali. Dan Bu Esti akan menyampaikan materi mengenai sampah dan perubahan sosial budaya. Jadi memang sampah itu banyak sisinya ya. Sampah itu banyak sisinya, ada sisi teknis ya. Kita bicara teknologi pengolahan, tapi juga sosial budaya itu kuat sekali begitu. Teknologi tanpa dibarengi gerakan ataupun perubahan sosial akan menjadi susah sekali. Karena kita ketahui semua teknologi ada keterbatasan. Tidak bisa mengolah semua jenis sampah. Nah, kalau sampahnya ini tidak dikelola dengan baik, teknologinya nggak akan bisa menghandle ataupun teknologinya tidak bisa panjang umur begitu ya. Gampang rusak dan seterusnya. Jadi ini kita akan menambah wawasan mengenai sisi sosial budaya sampah dan nanti perubahannya. Saya pernah hidup juga di negara yang sangat kuat sosial budaya persampahannya, yaitu Jepang, Bu Esti ya. Bahkan sampai karton jus itu Bu, kalau sudah selesai itu tidak hanya dicuci Bu, harus digunting. Jadi sampai jadi lembaran. Itu baru boleh ditaruh di tempat sampah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya waktu pembuangan yang sudah ditentukan, luar biasa. Dan ketika saya masuk ke apartemen itu, yang pertama diberi training bukan belanja di mana gitu ya, naik bis kemana, tapi sampahnya Anda harus diapakan. Hari ini harus bisa membuang ini, ya hari berikutnya, dan luar biasa memang. Padahal teknologi Jepang juga tidak main-main begitu. Jadi luar biasa gabungan antara teknologi maju dengan sosial budaya yang kuat. Saya ketika menyampaikan kuliah ataupun seperti apalah ya, workshop, training tentang persampahan juga selalu mengatakan, Bu Eci, semoga benar ya jargon saya, bahwa kemajuan suatu bangsa itu bisa dilihat bagaimana dia memperlakukan sampah ini. Sampah sesuatu yang sudah dibuang pun ya, kalau dia perlakukan dengan baik ya, dipilah, dibersihkan dulu, itu memperlihatkan itu, mencerminkan ketinggian budaya ataupun ya level dari kemajuan suatu bangsa. Ya semoga itu benar ya, meskipun saya bukan orang sosial, semoga. Nah yang kedua adalah ada Mas Dian ini ya. Ya Mas Dian ini akan memberikan apa ya, ya penelitian beliau mengenai Zero Waste Index. Ya Zero Waste Index. Mas Dian juga ini kan Pemda ya, pegawai Pemda, mahasiswa juga ya, pemerhati persampahan. Jadi pas ini, nanti semoga sudut pandangnya jadi bisa banyak sisi gitu. Jadi yang pertama itu mungkin kualitatif Bu Esti. Nanti kuantitatifnya di Mas. Iya, setuju. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan Bu Esti. Maturnuwun. Terima kasih Prof. Chandra, juga Pak Agus, Pak Dian, Bu Agus, juga teman-teman ekoliterasi. Terima kasih atas waktunya. Buat saya kelas ekoliterasi ini lebih ke arah ruang untuk terus berpikir gitu Pak. Karena ini menjadi ruang diskusi untuk kita, dan kemudian kita ini bukan pihak-pihak yang akan memberikan rekomendasi yang pasti akan menjadi solusi, tapi kita punya tanggung jawab
untuk kemudian mencari alternatif solusi dari sebuah problem sosial budaya yang sedang kita hadapi. Nah, kebetulan beberapa waktu ini, mungkin 1 tahun terakhir ya, itu kita menghadapi problem sampah. Sesekali kita lihat bukan sesekali lagi ya sekarang ya, kerap kali sekarang kita melihat tumpuan sampah di Kota Baru, di pinggir jalan. Sekarang lebih sering ya. Kalau dulu kata sesekali, sekarang tidak bisa. Sering kali kita melihat tumpuan sampah. Dan akhirnya seringkali kita dipamiti oleh tukang sampah bahwa tidak bisa mengangkut sampah, gitu kan. Nah, ini kemudian yang membuat slide foto seperti ini kan menjadi gambaran di mana-mana, bingung buang sampah, gitu kan. Beberapa orang saya tangkap ekspresinya sekarang ini mulai bingung membuang sampah. Itu artinya kan orang mulai merasakan kesulitan membuang sampah. Tapi apakah sulit terus kemudian mengubah perilaku? Nah itu kan, sulit apakah kemudian terus berubah perilakunya? Apakah kesulitan kemudian memunculkan kebijakan terkait pengolahan sampah yang lebih baik? Ya harapannya begitu. Saya mengamati bahwa pemerintah dan masyarakat Jogja pada khususnya mulai ada perubahan, mulai ada penyikapan-penyikapan yang semakin positif. Nah, kita berharap ini semakin baik dan semakin konsisten, sehingga tidak ada lagi kerap kali kita melihat tumpuan sampah di berbagai pojok kota Jogja dan di depan rumah kita. Gitu misalnya. Nah, ini saya kebetulan berhasil menemukan paparan tentang profil sampah kota Jogja. Nah, tapi sebentar ya Pak, ini kan slide-nya sangat besar sekali. Jadi mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya yang akan punya data-data kuantitatif yang pasti lebih baik dari yang saya sampaikan. Hanya secara umum bahwa profil sampah kita meningkat seiring dengan jumlah populasi. Itu fakta yang ada. Yang kedua bahwa pembuangan sampah di tingkat rumah tangga tidak dapat ditanggapi atau direspon dengan cepat oleh pengolah sampah di skala pemerintah maupun di skala-skala tempat penampungan sampah. Sehingga akibatnya sekarang kita bisa melihat tumpukan sampah di berbagai perempatan, pertigaan, dan juga berita-berita di sosial media betapa truk-truk pengangkut sampah mengalami kesulitan untuk membuang sampah di TPA. Ini menjadi kabar yang setahun terakhir ini saya rasa muncul di berbagai sosial media. Nah, saya secara khusus pada hari ini lebih ingin melihat kota Yogyakarta. Yang saya cermati di kota Yogyakarta sendiri itu sudah ada aturan wali kota mengenai pengolahan sampah. Bahkan sudah ada aturan mengenai gerakan sampah organik. Jadi ini merupakan satu indikator bahwa pemerintah sebenarnya juga tidak diam saja. Pemerintah juga sudah berupaya di tingkat regulasi untuk memastikan bahwa ada proses pembuangan sampah yang sampai pada tempatnya. Sampai pada tempatnya tanda petik ini. Tempatnya siapa itu kan kemudian akan jadi masalah karena kemudian ternyata kota Jogja tidak punya tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ini kemudian jadi fakta yang kita baru iya ya. Dan ternyata kemudian tidak semua kabupaten juga mungkin belum siap untuk mengolah sampah di tingkat wilayahnya. Nah, ini juga jadi kemudian awareness kita. Oh, ternyata kita memang belum selesai ya gitu. Tapi saya juga mulai melihat bahwa ada beberapa wilayah yang secara mandiri mengolah sampahnya. Jadi saya juga melihat ini inisiatif-inisiatif yang baik juga dari problem ini gitu. Jadi bukannya nggak ada apa-apa ya. Jadi secara ini. Tapi karena hari ini saya lebih pada posisi untuk menjelaskan sampah dan perubahan sosial budaya, maka hari ini saya rating menuju ke kebiasaan membuang sampah gitu. Nah, ini secara umum apa yang saya lihat saat ini berdasarkan observasi dan kemudian partisipasi, karena kemudian saya juga memutuskan untuk membuang sampah anorganik. Saya masih beruntung Bapak Ibu punya lahan untuk membuang sampah organik.
Tapi kemudian saya juga menghadapi problem kemana saya harus membuang sampah anorganik. Ternyata tidak mudah. Tidak semua tempat sampah, pengelola sampah itu menerima sampah anorganik dalam jumlah kecil. Jadi maunya mereka adalah saya setor ke mereka dalam bentuk jumlah banyak gitu. Baru kemudian akhirnya bisa diterima. Sehingga kemudian kami satu rumah pun memutuskan untuk memulai membuat pemilahan. Nah, tapi apakah warga yang lain juga punya keadaan yang sama dengan kami sebagai mungkin studi kasus dalam hal ini? Nah, secara umum saya melihat ada 2 kelompok besar yang terkait dengan kebiasaan membuang sampah. Yang pertama adalah dibuang tanpa pemilahan. Jadi sudah nggak peduli. Ini penyebabnya sih macam-macam ya. Ada yang merasa sudah bayar, ada yang merasa memang tidak sempat, ada yang tidak tahu gitu. Nah, ini hal-hal yang kemudian harus kita kritisi. Nah, kalau kita perhatikan lagi yang dibuang tanpa pemilahan ini ternyata melakukannya adalah di bak sampah yang resmi disediakan, di halaman rumah dan dibakar, kemudian juga dibuang ke tempat ilegal seperti sungai, halaman kosong dan sebagainya. Jadi ini tren secara umum demikian. Kemudian kalau dibuang dengan pemilahan itu beberapa tren yang ada adalah di depo khusus yang disediakan pemerintah atau komunitas. Kemudian di bak sampah yang resmi disediakan memang ada tapi tidak banyak. Lalu kemudian dijual ke pemulung untuk sampah anorganik. Gitu. Nah, jadi dari 2 kelompok besar boleh dibilang seperti ini, itu kita bisa melihat bahwa ternyata harus perlu pencermatan yang berbeda. Kita tidak bisa membuat solusi atau kebijakan untuk penyebab kebiasaan yang berbeda gitu. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi perilaku membuang sampah gitu. Nah, berdasarkan pencermatan ada 3 hal besar yang saya lihat. Yang pertama adalah makna sampah. Kemudian ini makna sampah ini kaitannya dengan apakah sesuatu itu dianggap berharga dan tidak berharga gitu. Kayak misalnya Pampers. Ada yang bilang nggak berharga, buang aja. Tapi ada juga orang tua yang kemudian berhati-hati membuang Pampers. Nah, itu misalnya seperti itu. Dan kemudian juga hal yang lain yang lebih lebih mungkin punya nilai uang yang lebih misalnya. Kemudian konsep tentang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang ketiga adalah pemanfaatan saat ini atau mendatang. Jadi ada beberapa orang yang kemudian merasa ingin menyimpan barangnya karena akan diperlukan. Tapi ada juga yang merasa mika plastik bekas pembelian makanan nggak dipakai dibuang gitu kan. Kalau sekarang ada tren kan beberapa warung makan, restoran itu memberikan bungkusan tidak dengan kertas atau kemudian plastik langsung buang, tapi dengan mika kotak mika cup plastik kotak misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga kemudian punya 2 makna, apakah ini diperlukan atau tidak? Apakah ini akan saya gunakan saat ini atau tidak? Apakah ini berharga atau tidak gitu? Begitu jatuh ke saya, mungkin saya simpan Pak, saya cuci, saya simpan, lama-lama jadi banyak. Tapi mungkin di depan Pak Chandra, wis ra dinggo, sesuk meneh ya entuk gitu kan, dibuang gitu misalnya. Nah, akhirnya sampah plastik kita jadi luar biasa banyaknya. Nah, secara umum memang itu yang terlihat dengan kaitannya dengan makna sampah. Yang berikutnya adalah budaya mengolah sampah. Yang secara umum saya lihat itu ada dikelola atau dibuang. Dikelola yang kita diskusikan tadi ya, diopeni, kemudian juga dibuang pada tempatnya, atau kemudian dikelola dalam pengertian dibakar sampahnya pun juga masuk dalam kategori dikelola. Atau kemudian dibuang begitu saja, masukin jugangan, masukin tempat sampah, selesai gitu. Jadi ada sikap mengelola sampah yang berbeda gitu. Ada yang dikelola atau dibuang. Nah, ketika kita bicara di tingkat pengolahan pun ada yang dengan treatment atau tidak sama sekali gitu. Jadi ini secara umum yang saya lihat dalam beberapa pekan ini terkait dengan perilaku membuang sampah itu budayanya seperti itu. Namun ada hal yang kemudian mempengaruhi perilaku ini, yaitu konteks aturan dan kebijakan yang berlaku. Kalau saya lihat itu aturannya sudah ada, kebijakannya sudah ada. Kebijakan ini kan dengan aturan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kebijakan itu terkait dengan misalnya
ketentuan di tingkat lokal yang tidak disertai dengan dokumen peraturan. Tapi kalau regulasi dan peraturan itu pasti berbau dengan sesuatu yang sifatnya turunan dari peraturan yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Itu sangat bervariasi. Ada yang diperlakukan dengan tegas, dengan denda, pakai CCTV. Ada lihat kan tulisan spanduk dilengkapi dengan CCTV. But iya, misalnya kayak gitu. Tapi ada juga yang ada aturannya tidak dilengkapi dengan denda, dengan punishment gitu. Bahkan mungkin perlu kita pikirkan dengan award ya. Mereka yang bersedia membuang sampah akan diberikan insentif. Mungkin perlu juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya bicara soal menghukum orang, menyalahkan orang, tapi justru mengapresiasi. Nah, sudut pandang seperti ini yang mungkin perlu kita dorong gitu untuk lebih menghargai tindakan positif daripada lebih mengamati perilaku-perilaku yang buruk. Nah, jadi saya secara umum ingin mengatakan bahwa cara pandang manusia terhadap sampah ini akan menentukan arah perilaku dan sikap mereka terhadap pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi kalau di dalam diri kita sendiri juga ada keengganan, ada rasa malu buang sampah sembarangan. Misalnya makan permen. Nah, itu kan berapa orang yang mau menyimpan bungkus permen itu di tasnya. Habis makan ya udah dibuang itu saja. Padahal itu hal yang kecil ya. Kalau kita ada rasa sungkan kan habis makan permen bungkusnya dimasukin tas lagi. Nanti kalau ada tempat sampah kita buang di situ. Itu dari hal yang kecil yang saya amati. Jadi Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan sosial budaya, maka kita memang perlu melihat konteks culture, di mana individu yang kita jadikan target sasaran itu menjadi perhatian kita gitu. Karena kalau konteks budaya yang berbeda itu punya konsep yang berbeda. Seperti contohnya membuang sampah di sungai. Itu ada sebuah penelitian yang kemudian menunjukkan mengapa orang di Sungai Ciliwung itu tidak ingin pindah tempat gitu. Karena mereka tidak terganggu dengan bau sampah itu. Mereka menganggap bahwa selama air mengalir itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, gimana kayak gitu kan? Padahal sampahnya itu kan padahal sungainya itu dilewati sampah. Gitu. Nah, itu fakta. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu itu berhati-hati karena ternyata definisi operasional yang ditetapkan oleh sebuah pandangan, misalnya pandangan pemerintah, pandangan akademisi itu ternyata belum tentu sesuai dengan operasionalnya gitu kan, operasional di lapangan gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita melihat konteks secara integratif dalam melihat sebuah masalah. Nah, berikutnya adalah sampah dan perubahan sosial budaya. Ini yang saya renung-renungkan sama beberapa hari ini apa sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kita melihat kebudayaan sebagai sebuah konsep tentang pedoman bagi kehidupan masyarakat yang dilakukan dengan seperangkat nilai dan norma itu maka memang sebenarnya kebudayaan itu menjadi penting untuk atau bisa digunakan sebagai toolkit dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, tapi apakah ini yang masih terjadi saat ini? Tampaknya kita mengalami perubahan di mana meskipun dalam masyarakat ada norma dan nilai-nilai yang ada, tapi yang saya lihat tampaknya beberapa saudara kita, sahabat kita ini mulai mengabaikan hal-hal itu. Jadi meskipun sudah ada tuntunan dilarang membuang sampah di sungai, tapi tetap aja membuang sampah. Jawabnya nggak konangan kok Bu. Oh gitu ya. Jadi kalau konangan gimana? Ya malu toh Bu. Jadi buang sampahnya kalau pas nggak konangan gitu. Itu menarik gitu kan. Jadi ternyata nilai dan norma ini sesuatu yang kelihatan gitu. Jadi ini orang ketok berarti aturan itu nggak berlaku. Itu yang ada sekarang ini. Itu riset saya mungkin saya pernah riset Pak tentang perilaku membuang sampah di kota sekitar 20 tahun lalu gitu. Kebetulan dia dilewati Sungai Winongo. Jadi kita riset kenapa program sampah di tempat itu tidak berhasil. Salah satunya adalah karena menganggap sungai itu sesuatu hal yang akan menghilangkan sampah. Jadi ketika dibuang di sana kan nggak kelihatan, hilang habis itu. Ya ini kan jadi menarik kan ini gitu kan.
ketika saya tanya, lah nanti yang di ujung selatan yang dibuangi sampah gimana Bu, Pak? Oh ya biar dipikirkan sendiri gitu. Nah ini kan jadi hal yang menarik juga gitu. Lalu kemudian bahwa yang namanya perubahan sosial budaya itu sebuah peristiwa yang selalu terjadi. Nah, apakah arahnya positif atau negatif itu merupakan sesuatu yang sebenarnya bukan tidak bisa direkayasa, tapi membutuhkan kemauan satu komunitas untuk kemudian melakukan rekayasa sosial tanda petik, untuk kemudian melihat sampah ini sebagai sesuatu yang harus diatasi, harus dilakoni gitu loh, bukan sesuatu yang dibiarkan gitu. Nah, itu yang kemudian saya melihat bahwa memahami sampah itu perlu dikaitkan dengan latar belakang yang beragam. Bisa usia, bisa kondisi sosial budaya yang berbeda gitu. Jadi ini tidak bisa digebiah-uyah satu pola untuk semua orang gitu. Kemudian bahwa konteks lingkungan di mana dia tinggal, karena saya melihat bahwa berbeda kondisi lingkungan itu menentukan cara orang merespon keadaan lingkungannya gitu. Jadi misalnya mereka yang tinggal di desa mungkin tidak akan berpikir membuang di sungai. Mereka akan membuang sampah di halaman rumahnya. Tapi persoalannya kan apakah yang dibuang itu dengan cara dipilah atau tidak? Kita tidak bisa melihat itu pola yang sama. Kerap kali kalau di desa kan orang kemudian membakar sampah. Nah, sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa sampah yang dibakar itu menimbulkan bau yang mengganggu misalnya seperti itu. Nah, itu juga kemudian membuat problem sampah kelihatannya sepertinya lebih banyak terdengar di kota. Padahal sebenarnya di desa pun ada banyak problem sampah. Karena pola konsumsi kita semakin berkembang, tergantung pada plastik, sehingga akhirnya variasi jenis sampah di desa pun tidak kalah menariknya dengan variasi sampah di kota gitu. Karena lagi-lagi ini juga soal cara berkonsumsi, pola konsumsi, kemudian jenis konsumsi yang berbeda. Nah, karena itu dalam melihat fenomena sosial budaya, kita tidak bisa melihat ini sebagai masalah individual. Perlu melihat ini dalam konteks komunitas, karena ini kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengintervensi sebuah program pengelolaan sampah gitu. Karena sejauh ini yang saya lihat peran komunitas dalam kehidupan seseorang itu masih cukup berpengaruh kalau di Jogja nih. Jadi kalau komunitasnya kemudian punya aturan mengelola sampah seperti itu, tampaknya itu akan mendorong orang untuk lebih berhati-hati. Nah, belum ada, mungkin seminggu yang lalu di televisi itu ada kasus viral, jadi acara viral gitu. Viralnya itu adalah sekelompok masyarakat datang ke rumah seorang ibu, mereka buang sampah di rumah ibu itu. Karena di komunitas itu sudah disepakati tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, si ibu ini ternyata buang kreseknya, Pak, di lokasi-lokasi yang nggak benar itu, yang sudah dilarang. Nah, ternyata ada yang mengamati, wah ibu kaya buang sampah di sana. Kemudian ada yang lebih detail lagi membuka kresek itu dan ada nama alamat ibu itu karena dia kan belanja online. Jelas toh, langsung sampah itu dibuang ke tempat ibu itu kembali. Terus ketika masyarakatnya diwawancara, kenapa ini dilakukan? Ya karena kita sudah sepakat membuang sampah itu harus sesuai kesepakatan kami di tempat tertentu gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa untuk membuat perubahan memang kita nggak bisa satu individu gitu ya. Tapi kemudian juga menjadi sebuah gerakan bersama. Nah, jadi ini mungkin saya malah tertarik bagaimana ya mendorong ini menjadi social movement gitu kan. Nggak hanya bicara soal politik social movement, tapi ternyata social movement untuk environmental issue gitu. Ayo Pak, kita buat Pak. Monggo para pemirsa. Sosialnya langsung gitu ya. Iya gitu. Gitu. Lalu kemudian karena itu dalam dalam membicarakan isu sosial budaya ini penting untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan atau aturan itu juga memperhatikan
keunikan wilayah itu, konteks wilayah itu gitu kan. Apakah perlu menggunakan bahasa Jawa? Apakah perlu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang memudahkan proses komunikasi risiko lingkungan itu gitu kan. Komunikasi risiko lingkungannya seperti apa gitu. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menanggulangi problem sampah? Ini saya mohon izin mengutip dari paparan GIPI. GIPI itu semacam organisasi dari para pengusaha, akademisi dan sebagainya di bidang pariwisata. Mereka mulai resah nih Pak ceritanya GIPI ini. Karena kemudian pariwisata Jogja kan akan terlihat ada sampah di mana-mana. Nah, saya tertarik dengan ide mereka untuk perubahan paradigma pengelolaan sampah dari cakabul menjadi pikul laju, yaitu campur, kumpul, angkut, buang, dan lupakan. Kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya adalah memilah gitu. Jadi ini yang saya usulkan di sini bukan ide saya, tapi ini adalah apa yang saya lihat. Jadi sebenarnya di masyarakat itu sudah banyak ide untuk mengelola sampah. Nah, tinggal kemudian memang pemerintah kados pundi nggih untuk kemudian memperhatikan berbagai pemikiran dan niat positif dari masyarakat ini gitu kan. Jadi ini kan artinya sudah ada pemikiran, sudah ada kesadaran kan, berarti bahwa selama ini kita ini hanya campur, kumpul, angkut, buang, wis ra ketok gitu, bablas. Perlu untuk mulai dipilah gitu. Lalu kemudian tampaknya kita perlu memikirkan pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. Nah, ada temuan yang menarik. Jadi kita ini sebenarnya di Jogja sudah ada insentif namanya apa Pak, dana hijau atau apa yang saya lupa, tapi ini uang yang diberikan oleh pemerintah kepada sekelompok desa untuk mengolah sampahnya. Namanya Green Project atau apa, monggo dapat dilihat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Beliau membantu sekitar 500 juta membangun depo pengelolaan sampah di sebuah tempat. Nah, yang saya amati karena kebetulan saya kemudian mengajukan tempat itu sebagai applied research itu ya Pak. Setelah dibantu seperti itu, apakah efektif? Ternyata tidak. Karena ternyata masyarakatnya itu di desa itu kemudian merasa, untuk apa saya memilah sampah? Saya udah bayar langganan sampah gitu. Nah, akhirnya kemampuan depo itu jadi tidak maksimal karena kan serapan sampah dari masyarakatnya nggak banyak. Nah, akhirnya dia tetap harus punya cara untuk membuang residu sampah. Kan nggak semua sampah bisa diolah. Nah, ada residu-residu ini yang kemudian masih harus perlu dibantu untuk dipikirkan gitu. Jadi ini jadi satu gambaran ternyata kita perlu loh desain pengelolaan sampah yang dari hulu sampai hilir gitu. Sehingga nanti memang betul-betul sampah itu hilang dari desa itu karena memang sudah diolah, bukan karena dihilangkan ya. Cuma karena kasus yang ini, mohon maaf saya nggak bisa detail banget kasusnya, tapi ini sebagai gambaran bahwa ada bantuan sebesar itu, tetapi kemudian proses pendampingannya tidak maksimal. Akhirnya residunya tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, ya diambil oleh Pemda. Nah, akhirnya kemana itu jadi nggak tahu kan, apakah dibuang atau apa. Padahal kalau menurut ilmu pengelolaan sampah yang terbaru kan sudah bisa ya di zero waste itu kan sudah bisa gitu kan. Nah, jadi itu memang tantangan kita. Nah, kemudian juga kita memang perlu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah, kemudian dampaknya terus menerus ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang harus juweh gitu. Harus juweh, mungkin dari tingkat juweh itu artinya tidak pernah bosan untuk mengingatkan. Nggak henti. Gitu. Jadi harus telaten, harus konsisten untuk terus mengingatkan gitu. Itu yang kemudian nah berikutnya adalah bahwa fakta pemilahan sampah ini sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Kalau bisa dipilah botol sendiri, kemudian plastik sendiri, maka tentu TPA kita tidak akan cepat penuh, misalnya seperti itu. Nah, ada juga dari beberapa diskusi yang saya ikuti itu perlu tokoh panutan gitu. Dan kalau saya lihat memang belum ada ya gambar tokoh panutan kita lagi beradegan mari buang sampah. Ini belum ada ya. Bentar lagi ya.
kata Mas Dian bentar lagi gitu. Jadi perlu mungkin kita nah, kita tunggu nih spanduk-spanduk pilkada apakah ada yang berkaitan dengan sampah. Kalau kayaknya sepanjang caleg kemarin nggak ada ya. Belum. Belum kok, saya belum lihat ya. Kalau ada alhamdulillah. Nah, mungkin saya yang kurang jalan-jalan gitu. Nah, tentu yang berikutnya adalah penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dengan peraturan yang sudah ada gitu, sehingga nantinya memang betul-betul ada proses yang sinergi ya gitu, bukan hanya memantau kesalahan tapi juga memantau kebaikan gitu. Mungkin banyak-banyakan sampah dibuang ya, banyak-banyakan sampah dikelola atau disetor, itu mungkin dapat bonus misalnya seperti itu. Nah, refleksi saya bahwa ternyata ada hal yang tidak bisa dipisahkan antara infrastruktur, struktur, dan suprastruktur yang harus bisa sama-sama memandang sampah sebagai hal yang harus dikelola gitu. Jadi ini memang harus sinergi antara masyarakat dan pemerintah, juga berbagai pihak yang kemudian ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita. Nah, akhirnya refleksi saya berikutnya adalah yuk kita kelola sampah mulai dari rumah gitu. Karena kayaknya rumah-rumah itu yang kemudian menjadi sumber sampah yang dominan mewarnai problem sampah kita. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Esti atas pencerahannya ya. Ya benar ya bahwa kalau kita punya pembicara dari ahli sosial itu memperkaya. Bikin resah Pak. Bikin resah. Iya, ternyata semuanya tidak bisa saklek gitu. Generalistik, tapi juga harus tadi ya diingatkan Bu Esti bahwa ada local wisdom atau mungkin ada kegugusan, keunikan yang memang harus bisa kita masukkan ya di dalam peraturan, dalam kebijakan dan seterusnya. Saya tertarik tadi harus mulai dari mindset dulu ya. Sampah itu seperti apa? Mungkin orang-orang Jepang dan sebenarnya itu nggak melihat sampah itu sebagai sesuatu yang buruk mungkin ya, tapi suatu resource mungkin ya. Jadi harus kita bersihkan dulu supaya nanti di sana bisa jadi listrik mungkin ya, dengan cepat gitu ya, dengan murah dan seterusnya. Nanti tidak ada emisi yang macam-macam kalau kita bilang, mungkin seperti itu ya. Nah itu yang harus kita bersama-sama tularkan ke semua pihak. Iya. Kemudian tadi ya rekayasa sosial, perubahan sosial. Nah, mungkin nanti bisa dieksplor komponennya harus apa saja, Bu Esti ya, sampai ini tertrigger menjadi berubah gitu ya. Tadi sudah ya komunitas mungkin 1, 2, tapi mungkin nanti bisa kita dalami. Nah kemudian yang kedua, monggo Mas Dian. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Prof. Chandra Wilpurnomo sebagai pembahas, dan Ibu Esti tadi sudah menyampaikan materi yang ada kaitannya juga dengan materi yang akan saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya ini saya sangat berbahagia dan senang sekali. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan ini ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Jadi ini mengenai penelitian yang saya lakukan untuk tesis. Saya mengambil tema Zero Waste Index, tapi ini kaitannya untuk pengukuran di RPH. Tapi nanti ada ceritanya, yang ini sebetulnya saya angkat merupakan bagian dari solusi harapannya untuk Sleman yang sekarang ini lagi berkutat masalah sampah, lagi dihantui. Nah, ini tadi seperti yang kita ketahui bersama, mungkin Bu Esti juga udah menyampaikan, kita berbulan-bulan ini ya sebetulnya dari tahun kemarin ya 2023 udah pusing urusan ini, tapi ya kelihatannya ya masih bisa bernapas sih memang, tapi ini pasti selama ditutup dan waktu berjalan terus, volume bertambah terus kan. Dan kita harus segera
eksekusi apa yang bisa kita lakukan. Jadi harapan saya itu saya melihat celah lain gitu loh, selain kita mengandalkan melihat dari penerapan negara lain atau di daerah lain. Nah, saya mencoba memasukkan pemecah kebuntuan ini pada spot area ruang terbuka publik. Karena ini jadi momen yang pas biar masyarakat juga tahu. Oh, sini Pak. Saya bisa. Terima kasih. Nah, karena dari penutupan TPA itu banyak efek yang terjadi. Ini saya nambahin saja sih, biar grafisnya lebih mengena. Tadi Bu Esti juga udah bilang. Sampai yang terakhir itu kan udah sampai vonis Bu Esti yang kata saya bilang kena denda 1 juta itu di Sayegan itu. Kemarin 15 Mei vonisnya sudah kena. Ini sebetulnya kalau mau benar-benar ditelusuri itu di depan kantor kami itu kan kami tunggu betul sampai baru 3 hari nih spanduk ini dipasang. Sebelumnya setiap pagi itu numpuk ini padahal di pinggir jalan nasional, berani dia gitu loh. Kantor PU iya. Utaranya lapangan Dengung itu kantor PU itu. Kayaknya dipasang ada tulisan banner besar-besar, ada angkanya ini loh yang buat bedeni mungkin 50 nolnya banyak ini nah. Oke. Di situ. Nah, ini mungkin kita menilik saja ya. Kalau kita bandingkan dari negara-negara yang merdeka sampai yang bisa dikatakan boleh banggalah kalau ngomong masalah zero waste gitu kan. Karena kalau kita sendiri Indonesia mau ngomong zero waste gitu loh. Tapi tetap kita harus tahu acuannya yang baik itu seperti apa. Jadi sempat diskusi sedikit dengan Prof. Chandra. Kalau dilihat dari luas wilayahnya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan Sleman, Kabupaten Sleman itu 574. Kalau Singapura kan 734. Ya 200 km nggak sampai lah selisihnya. Tapi mereka kan memang serius masalahnya. Dia kalau nggak pinter ngolah sampahnya ya bisa ketimbun. Karena dia nggak ada tempat pelariannya lagi. Sampai dia bikin pulau Semakau gitu kan dari sampah kan. Gitu. Dan memang pemerintahnya benar-benar konsen dan didukung sama masyarakat dan mereka yang memang udah merdeka ya mungkin dari segi pendapatan per kapitanya juga. Dia ada pengurangan sampah dari sumbernya itu jalan, pengumpulan dan pemisahan, teknologinya juga main itu 24 jam. Jadi benar-benar kayak api neraka itu mungkin kan 1000 derajat kalau kita sering lihat-lihat di YouTube itu kan terus beroperasi dan itu memang benar-benar efektif insinerasinya benar-benar bisa menghidupkan listrik negaranya juga nggak hanya bakar-bakar aja gitu dan dia tidak ada emisinya juga dari hasil pembakaran itu. Nah, tempat pembuangannya juga itu juga kan jadinya akhirnya bermanfaat jadi bikin pulau dia nambah pulau kan iya. Semakin lama semakin luas. Nah, daur ulangnya juga ya udah baik lah dia benar-benar efektif, sangat efektif dan sangat mungkin residunya juga termanfaatkan semua. Nah ini juga Jepang karena tadi Prof. Chandra pas ini tadi bilang Jepang. Saya juga salut walaupun saya belum pernah ke sana, tapi memang kalau dilihat banyak artikel yang saya baca ya memang etos dan budayanya orang Jepang itu ya memang mereka kalau Jawa ya telaten, tapi mereka ini tenanan gitu loh. Tenanannya itu orang tanggung-tanggung. Jadi kayak ngurusi anaknya itu loh kalau sama sampah itu. Kalau di Jepang ini saya ambil dari satu wilayah desa ini. Dia udah dinyatakan desa yang zero waste. Ini sampai dia bisa mengolah resiko daur ulangnya itu sampai 81% dari total sampah yang dihasilkan. Ini kalau nanti ada kaitannya, ini hampir maksimal. Karena pakai rumus zero waste index-nya yang saya pelajari ini, itu optimalnya itu 88
persen karena kan ada residu, jadi nggak bisa sampai 0 itu nggak gitu. Ini udah termasuk masuk kategori sempurna gitu di Jepang ini. Tapi ya ini dibangun terus menerus, jadi dia bener ada pemilahannya, tempat pembuangan akhirnya aja kan walaupun sederhana tapi mungkin efektif dia karena nggak model kayak kita. Dia langsung begitu masuk mungkin langsung terolah, terpilah, terus dikerjain apa, dukungan komunitasnya. Padahal ini cuma pola sederhana aja seperti kita mengelola rumah tangga biasa gitu. Pemilahan sampah, dikompos, dukungan komunitas, recycle, nggak ada teknologi yang canggih-canggih banget gitu loh. Nah itu udah bisa rampung. Nah ini kita dari gunung, kita bikin gunung meletus lagi gitu. Walaupun udah ada Gunung Merapi masih kurang. Di Piungan ini sendiri sebetulnya kan kita sudah tahu dari mungkin puluhan tahun, sudah tahu juga masa waktunya itu habis kapasitas tampungnya itu berapa puluh tahun, dan juga udah ada tanda-tanda dari tahun ke tahun overload gitu loh, dan ditutup gitu. Kemarin yang Ibu Esti tampilkan itu kan 2023 Oktober ya, dibuka lagi, nah kan kasih kesempatan gitu loh. Nah sebetulnya kan itu buat mikir yang lain tuh, yang numpang buang di situ, termasuk di tempat saya lah orang Sleman gitu kan, harusnya cepat geraknya, tapi ternyata masih juga terlena juga karena faktor-faktor ini tadi, kesadaran dan pendidikan ya mungkin masih belum meresap. Sebetulnya udah masuk, kesadarannya mungkin ada, tapi sedikit, nggak sampai implementasi. Pendidikannya pasti, kita kan kota, infrastruktur keterbatasan ya memang. Nah ini harusnya dikejar. Nah kebijakan dan implementasi ini sangat lemah. Nah, kondisi ekonomi ditambah lagi ini, tambah mumet ya. Nah perbedaan skala memang Indonesia kan tantangannya lebih besar. Skala geografis, populasi, budaya juga gitu. Jadi memang ini tantangan untuk kalau kita mau menzeroiskan Indonesia ini ya harus tenanan, levelnya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah gitu loh. Tapi memang harus regulasi dan peraturannya yang tegas gitu. Oke. Nah ini saya mencoba menyimpulkan sedikit biar kita ada gambaran akar penyebab masalah sampah di Indonesia yang menyebabkan TPA banyak mengalami overload. Mungkin kita semua tahu, udah bisa dirasakan lah karena keterbatasan sistem pengolahan di TPA kita cuman tumpuk open dumping aja kan. Ditambah lagi ya kita kurangnya edukasi dan kesadaran tadi masyarakat, mulai dari pemilahan di sumber, tadi kurangnya keseriusan dan komitmen pemerintah. Ini tidak bisa dipungkiri, walaupun saya orang pemerintah, ya memang ini kenyataannya gitu. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi itu juga pengaruh karena seperti Ibu Esti bilang tadi, sampah-sampah online itu kan ketika kita lebih maju, jual beli online kan jadinya sampahnya model sampah baru, sampah online, jadi banyak juga numpuk. Nah, sistem pengolahan sampah yang tidak efisien dan keterbatasan infrastruktur. Nah berikut ini kendala. Kendala ini masih sangkutan dengan sebelum-sebelumnya sih, masih kesadaran, infrastruktur, dukungan kebijakan, pendanaan dan keterlibatan sektor swasta. Dan satu lagi ini tambahan setelah saya melakukan penelitian ini perlu juga karena kita jangan berpikir dengan apa ya di dalam terkotak gitu, kita harus out of the box gitu. Jadi mungkin juga kalau kita melihat belum ada pemecahan atau celah yang bisa lebih efektif dan lebih murah gitu, nggak harus kita melulu harus menghadirkan teknologi yang dari orang yang sudah sukses mungkin negara lain gitu. Nah ini saya mencoba ke arah sini. Oke. Nah ini jadi saya berpikir itu dari ruang terbuka ini, kalau kebanyakan penelitian sebelumnya dia ngurusin ruang terbuka itu mempercantik seperti itu kan. Terus diperbanyak RTH-nya, ada juga mungkin penelitian tentang nambah RTH gitu kan. Tapi kalau saya enggak,
saya melihat RTH ini dari perspektif zero waste karena ini bentuk respon saya dengan keadaan yang dialami DIY dan Sleman. Jadi ketika nanti harapan saya satu titik wajahnya Sleman di RTH kota Dengung itu bisa menjadi ikonik zero waste. Nah ini bisa energinya, vibrasinya bisa menyebar ke ruang-ruang terbuka lainnya gitu loh. Nah ini bisa menjadi ya metode yang cukup baik dan tepat karena ketika kita menularkan ide di tempat yang tepat dan orang yang audiennya ada gitu loh, sehingga ide yang pengen kita sampaikan itu bisa lebih terdengar karena ini kan Taman Dengung itu pas posisinya di strategis jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi, itu dekat dengan pemerintahan juga karena ini pertaruhan wajah Sleman karena dia berani sekarang kan bukan berani memang dapat penghargaan Taman Layak Anak gitu loh untuk kabupaten predikat utama. Nah momentum ini kenapa enggak menjadi momen prestasi sebagai kabupaten zero waste nah, dengan mencanangkan beranilah mengangkat isu ini gitu loh. Karena ketika sudah berani itu mengangkat isu zero waste dari pemerintahnya, ini otomatis dia akan mempertanggungjawabkan itu gitu. Dan ini bisa dilihat sebagai sesuatu untuk mengangkat masalah persampahan ini jadi lebih serius skala nasional. Nah ini Taman Dengung ya. Ini kan orang berkumpul banyak di situ. Mereka itu cenderung ketika sudah makan, sampahnya ditinggal semua. Dan itu nggak ada pengawasan karena operasionalnya pedagang yang menimbulkan sumber sampah itu terjadi di sore hari dan sampai malam, dini hari, jam 12 seperti itu. Nah, harapannya ini tadi manfaat, memberikan informasi dan gagasan, dan edukasi masyarakat, pemerintah juga, sehingga pentingnya pengelolaan sampah yang baik di ruang-ruang publik untuk mendukung gaya hidup zero waste, menghemat biaya, energi, mengoptimalkan RTH sebagai motor penggerak wahana solusi persampahan gitu. Karena kan ini udah ada medianya, tinggal kita mau menggali aja karena posisi sudah tepat. Nah, tinggal nanti kan diolah. Kalau ada wahananya di situ kayak kita komunitas kita ini orang-orang yang cinta lingkungan berpindah di sana lebih efektif, gaung kita lebih jelas gitu loh. Apa yang kita sebarkan dan kita nggak harus menunggu orang. Memang orang datang ke sana karena area RTH itu ya tempat orang berkumpul dan itu jadi satu kesenangan juga gitu. Dan itu harapannya lebih banyak mengajak generasi-generasi yang muda dari yang kecil-kecil juga. Jadi dia udah langsung otomatis mengalir ke program ini. Oke. Nah, ini saya menemukan bahwa nanti kalau makainya rumus zero waste index itu tidak berarti ketika di satu kawasan terlihat bersih itu otomatis indeks zero waste-nya baik. Belum. Karena nanti bisa kita lihat kan yang kelihatan memang saya foto yang bersih. Tapi pengolahan sampahnya sistemnya seperti apa? Ini nanti sekilas biar tahu proses pengelolaan sampah di Dengung ini. Dia sumbernya ada dua. Satu dari sumber pohon, daun-daun dari sampah sapuan daun di area kawasan. Dan yang kedua itu bersumber dari pedagang kaki lima yang di utara dan yang di barat. Tapi ini berbeda jamnya operasional. Kalau yang di utara setiap hari, kalau yang di barat itu cuma Sabtu dan Minggu saja. Nah ini cenderung karena malam operasinya rata-rata jam 4 sampai jam 11, kadang lebih saya sempat nongkrong itu, ya nggak ada pengawasan gitu. Jadi sampah pun digeleperkan aja gitu, ditaruh aja. Hingga, tapi memang ampuhnya itu begitu pagi hari petugas-petugas DLH ini sigap dia memang kerjasama dengan pengolah pedagang kaki lima
itu untuk mengumpulkan petugas DLH tetap. Cuma waktu nanti pembuangan itu beda. Yang sampah daun dibuang sama petugas DLH ke TPA Piungan. Waktu penelitian saya ini sebelum ditutup. Saya kan terakhir itu sampai Maret. Nah, April kan baru ditutup lagi TPA Piungan. Kalau sampah PKL-nya diangkut, ada orang yang disewa sama pengelola PKL. Petugas DLH cuma buat mengumpulkan aja di sisi barat lapangan. Nah, di sini cuman ditaruh di sebelahan aja. Nah, ini juga sebetulnya mengganggu ini kalau nggak segera diangkut. Tapi untungnya selama saya penelitian itu setiap hari diangkut gitu. Cuman kadang agak telat yang PKL-nya. Kalau DLH ada waktunya tank dia. Kalau penyapuannya itu harus selesai sebelum jam masuk kantor. 7:30 tuh mereka udah harus tumpuk sampah di sini, di sisi barat, yang daun-daun sama PKL. Tapi pengangkutannya itu yang PKL nggak tertib. Kadang ya pas jam 10, kadang tuh sore gitu loh. Nah, ini kan mengganggu juga sih sebetulnya. Kalau yang daunnya rutin, mesti jam 9 sampai jam 10 tank diangkut gitu. Oke. Nah, ini jadi tema besarnya, langkah-langkah metodenya yang saya lakukan. Jadi dari masalah tadi, studi literatur, pengumpulan data, saya lakukan sampling ini dengan cara yang standarnya, mengetahui timbulan sampah, komposisi, dan densitasnya, dengan observasi lapangan juga sebelumnya. Nah, kemudian ini nanti lahirlah namanya Zero Waste Index, aku bilangnya existing gitu loh. Ini pertama, nanti ada pengolahannya, ada 3 tahap. Nah, ini saya meneliti ini biar lebih jelas cara mengoptimalkannya aja. Dan terakhir, ya memang nggak hanya cukup dari angka saja, kita harus nyata gitu. Setelah dapat cara optimalnya itu di Zero Waste Index-nya, kita harus segera bergerak. Apa langkah selanjutnya untuk mewujudkan nilai yang sudah kita dapat optimal itu? Nah ini pola pengelolaan sampahnya. Yang sampah daun disapu, dimasukin gerobak, dikumpulkan di bagian barat tadi, terus diangkut sama dump truknya DLH. Nah, setelah itu dia dibuang ke Piungan. Waiki masalah nih itu. Nggak ada ini pengolahan, berarti bener-bener ngebak TPA. Nah, kalau PKL itu juga disapuin sama orang DLH terus dikumpulkan, tapi dia dibuang. Nah, ini bagus kalau ini, karena sampahnya ketika di tangan swasta swakelola, dia pilah ternyata terus untuk dia jual. Nah, tapi memang tetap ada dia pembuangan residu yang nggak kepake ke TPA, tapi sudah cukup terbantu lah sedikit gitu loh. Nah, malah sektor swasta lebih maju. Nah, jadi langkah-langkah ini yang saya lakukan itu mengidentifikasi, terus mengetahui nilai parameternya Zero Waste Index, karena kita kan butuh alat ukurnya ini, sistem pengelolaan sampah ini seperti apa, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan kita ketahui ini, berarti kita harus meningkatkannya seperti apa gitu kan, dengan melakukan optimalisasi dan evaluasi. Kemudian kita berikan rekomendasi, panduan Zero Waste ke pemerintah dan masyarakat. Nah, mungkin ini kita lewat saja, cukup udah tahu ya, Zero Waste itu kan 0 sampah, itu kan cita-cita ya, walaupun kenyataannya kan sulit sebetulnya kita mengukur pakai angka betul. Itu kan akhirnya yang kita bisa rasakan kan, kita tidak terbeban. Terus ketika tahun ke tahun kita lalui itu nggak ada terdengar masalah sampah liar lah, TPA overload. Nah, itu mungkin udah menuju gitu. Nah, tapi ini kita ada undang-undangnya juga, masalah sampah itu sebetulnya udah cukup bagus. Tahun 2008 itu udah ada undang-undang pengelolaan sampah, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Nah, tapi ini masalahnya cuma sebatas di ini peraturan.
Nah, kalau saya ini menangkap begini dengan Zero Waste Index ini, sebentar lagi kita akan masuk. Jadi Zero Waste Index ini merupakan alat ukur. Jadi dia bisa juga jadi sistem pencegahan karena kita tahu berapa nilai kita gitu. Nah, terus jadi pemetaan juga nanti karena dia ada mengandung nilai lain selain mengukur nilai pengolahan sampah aja, bisa pengendalian, strategi dan pengolahan sampahnya. Nah, di Indonesia penelitian tentang Zero Waste Index ini masih cukup minim. Jadi ini juga baru keluar 2021. Dari peneliti awalnya itu 2013 Pak Zaman. Ini diteliti oleh Tariska ini. Dia meneliti pengolahan sampah di skala sekolah SMA di Bandung. Nah, terus juga Kasam dan kawan-kawan ini dia meneliti udah skala kampus UI sama dosennya langsung ini kayaknya. Terus yang ini ada lagi penelitian tahun 2021 Widya Arsana, dia meneliti untuk skala provinsi. Nah, ini. Saya juga sempat ngitung sih untuk kita nasional ini zero waste-nya, tapi itu ambil data tahun 2023, tapi banyak kabupaten yang nggak masuk datanya. Itu sekitar 35%, 0,35 nilai zero waste index-nya. Di metodenya tadi dilakukan di Dengung, ini sampling langsung saja. Nah, ini kita menggunakan rumus zero waste index ini. Jadi zero waste index ini kenapa saya pilih dari 3 alat ukur, sebenarnya ada yang lainnya itu zero diversion rate itu, satu lagi apa itu. Ini yang paling baik karena dia lebih banyak kelebihannya dan kemudahan. Dan ini aplikatif untuk sampah jenis sampah kita umum ya, seperti itu, karena dia cocok. Telah terbukti juga dan menawarkan banyak manfaatan, memperkirakan potensi penghematan energi. Di sini juga bisa ngitung sekalian efisiensi energi untuk gas rumah kacanya juga dan penghematan air. Sudah pernah diteliti di 3 kota besar di Adelaide, Australia, San Francisco, dan Stockholm, Swedia. Jadi Zero Waste Index itu merupakan rumus dari potensi sampah yang dikelola dikali nanti nilai faktor substitusi virgin material, nanti ada tabelnya, dibagi total sampah. Nah, ini aplikasinya. Nah, begini. Jadi yang di cover itu kategori jenis sampah yang ada di tabel ini. Kertas, gelas, metal, plastik. Ini campuran organik. Nah, ini sistem pengolahannya udah terumuskan untuk recycle sama kompos. Dan yang masuk ke TPA. Pas ini dengan kasus saya. Nah, dia pengalinya ini. Spesialnya dia untuk langsung menjadi nilai zero waste index itu dari nilai virgin material. Jadi dia punya range yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, tinggal kebijakan kita seperti apa untuk memilih range ini. Nah, kalau saya nanti ada langkahnya, ketika optimal saya pilih yang paling tinggi, namanya karena pengen mengoptimalkan. Kalau yang existing itu pakai range yang awal. Karena rata-rata semua penelitian dari penelitian asalnya dia cuma pakai range yang paling rendah ini aja. Berarti kan dia belum sampai optimal. Nah, dari situ juga dari nilai timbulan sampah komposisi kertas, gelas ini langsung bisa tahu energi substitusi energinya, efisiensinya. Di sini langsung. Ini sama perlakuan koefisiennya, ada rentangnya juga. Terus untuk gas rumah kacanya juga, untuk penghematan air juga. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini analisis untuk penerapan. Jadi isu-isu zero waste ini diangkat, kita melakukan survei responden. Nah, komposisinya sederhana sih, karena sampahnya itu sampah
PKL sama daun jelas. Ini sisa makanan, lidi tusuk sate, plastik, kertas, styrofoam, daun tadi. Yang paling besar ya memang daun karena produksinya kan setiap saat daun itu, guguran daun. Nah ini saya menghitung indeks zero waste yang awalnya existing. Jadi saya masukkan volume per hari rata-rata, kilogram per hari. Setiap komposisi sampah itu saya masukkan ke tabel dari Pak Zaman tadi. Saya urutkan seperti ini. Ini yang perlakuannya bisa di recycle sesuai keadaan di lapangan. Karena kertas itu diolah sama orang pengangkut sampahnya. Tapi saya pakai yang normatif karena saya pikir dia juga mungkin nggak bisa maksimal mengolah itu, nggak bisa optimal maksudnya. Jadi range yang paling rendah saja. Karena kalau saya langsung pakai yang tinggi kan itu kayaknya terlalu mengada-ada. Nah, ini sudah masuk ke sini. Dari situ juga saya langsung dapat menghitung dengan koefisien energinya tadi, penghematan energinya di sini. Terus juga langsung menghitung dengan range tadi, tinggal dikalikan aja ini dari volume sama rentangnya tadi itu pakai yang terendah semua. Nah ternyata di sini plastik ini dia banyak memakan air, ini sampai minus 426. Karena mungkin dianggap ya plastik yang sudah diolah dengan baik itu yang mengangkat nilai sampai 0,9 atau 50% itu banyak memerlukan air karena harus bersih kan. Gitu. Nah yang ini yang tidak terolah ini sisa makanan. Kalau sisa makanan saya masukkan, ini memang langsung dia buang ke TPA. Jadi kalau TPA itu benar-benar belas nggak ada nilainya sama sekali, nggak angkat. Jadi sebesar apapun volume ya memang nambah beban aja memang. Itu daun juga begitu. Oke, langsung saja. Nah yang kedua, saya tetap memperlakukan tetap sama pola alirannya ini. Karena ini kan bisa namanya data bisa diolah, kita bisa ditukar dengan keinginan. Yang penting kita ada kebijakan yang tepat. Kalau tadi untuk range existing itu pakai range terendah, nah ini saya mengangkat pakai range yang tertinggi, koefisiennya saya naikin semua full. Tapi tetap untuk sampah daun itu tidak saya komposkan karena saya pengen melihat aliran yang sebenarnya dan kita mengoptimalkan apa yang ada seperti di lapangan. Itu cuma naik 0,02. Jadi dari tadi existingnya 0,14 jadi 0,16, sedikit sekali. Karena kita belum mengoptimalkan pengolahan sampah organik tadi dan sampah daun, karena volumenya yang paling besar itu yang menjadi nilai. Kalau dia terolah, jadilah nilai zero waste index. Gitu. Nah terakhir zero waste index optimal. Ini saya sudah melakukan simulasi. Seandainya semua kita optimalkan dan kita masukkan semua komposisi sampah sesuai tabel virgin materialnya Pak Zaman itu, ini mentok di 84%. Jadi zero waste-nya indeksnya itu 0,84. Nggak bisa sampai 100. Karena dia ada batasan tadi ya. Mungkin dia ada hitungannya sendiri. Gitu. Jadi memang kita tetap harus mengupayakan real untuk benar-benar kalau mau jadi zero waste. Nah, ini yang terakhir. Mengangkat sekali ini dari 0,14 jadi 0,16. Terakhir saya optimalkan semua dengan kebijakan yang benar-benar untuk meningkatkan nilai zero waste index ini, sehingga ini rasional itu bisa sampai 0,69, jadi sekitar 55% meningkat dari awalnya tadi 0,14. Gitu. Ini sudah saya tingkatkan semua, tapi ini realistis. Karena tadi kan kayak styrofoam itu saya masukkan ke campuran
karena dia memang ada sistem pengolahan styrofoam tuh bisa gitu. Saya pernah lihat. Plastik pun juga masuk akal kalau kita bisa benar-benar dari awal terapkan kebijakan plastik harus bersih seperti kayak di Jepang itu, bisa saja gitu loh. Untuk kawasan RTH dari mulai dari sumbernya PKL dia harus terlibat. Paper juga kan bisa, kertas 100% bisa. Nah, ini yang penyumbang utamanya itu daun yang tadinya masuk di TPA nggak ada nilai sama sekali. Akhirnya saya komposkan. Ini saya buat kebijakan harus lakukan pengomposan. Kita bikin apakah dengan swakelola, minta bantuan swasta, atau yang memang kita bikin fasilitas. Ini jadi nilainya ada. Dari sini kan body materialnya tinggi, lumayan. Karena 0,65 dengan volume yang besar, ini dapat penggantian dari 284, jadi tergantikan tertutupi 185. Inilah yang bisa jadi ngangkat yang signifikan. Gitu. Nah setelah itu kita survei responden dengan masih ada kaitannya sebenarnya rujukan dari Zero Waste Index-nya Pak Zaman itu, tapi kita sesuaikan dengan konteks. Kalau Pak Zaman kan dia ngurusin kota, tapi ini saya pikir tepat juga karena dia kan sebagai panutan dia tabel virgin materialnya dia. Selama material yang kita dalam pengolahan sampah itu sama, ada tercover di tabel virgin material, berarti bisa dipakai gitu loh. Untuk skala rumah tangga pun bisa gitu loh, aplikatif. Jadi kita kalau ngomong itu langsung ada data Zero Waste Index, dan ini bisa kayak kalkulator kita gitu loh. Orang-orang persampahan ini langsung ada. Strateginya juga bisa kita langsung terapkan. Kalau kita tahu di sini nilai berarti kita nggak saving airnya sampai segede ini. Di sini kan plastik. Nah, terus kita harus gimana baiknya? Berarti plastik ini kita upayakan apakah dikurangi produksi plastik, kita banyakkan pakai paper sehingga kita tidak kehilangan air. Nah, dari sini kan bisa. Ini kan sebenarnya jadi bisa amunisi. Misalnya kita kelihatan kekurangan di mana, kalau saya tadi kan kita mau naikkan Zero Waste Index karena tadi sampah daunnya masuk ke landfill, jadi dia nggak dapat nilai kan. Nah, akhirnya strategiin saya pakai tetap tabel ini, saya naikkan dia ke posisi terkelola di kompos. Itu jadi bagian strategi juga langsung bisa gitu, kalkulator sampahnya. Survei. Nah, jadi memang setelah saya survei itu, alhamdulillah ya mereka stakeholder terkait DPU, PKP, Dinas Lingkungan Hidup juga sama sekolah itu aware gitu sama isu kesadaran pendidikan dan perubahan perilaku terhadap sampah. Walaupun mereka itu nomenklatur zero waste itu rada ini gambling karena jarang didengar. Nah, tapi mereka setuju, syukur. Dan yang kedua yang paling banyak mendapat perhatian sangat penting ya masalah zero waste, karena saya kampanyekan juga, saya kasih gambar-gambar, nanti saya bilang nanti harapan kita nanti ada wadahnya di zero waste juga begitu. Tapi memang mereka udah jengah juga dengan masalah sampah, makanya pengen ada hadir solusi apa gitu wujudnya. Jangan kita hanya berputar mengharapkan sesuatu hujan emas dari langit gitu kan. Nah itu agak sulit kayaknya. Nah dari situ jadi intinya seperti itu. Dan terakhir saya menempatkan posisi tadi, mencari titik tepat biar terekspos wahana ini. Nah nanti itu wahana itu diisi sama para peneliti, inilah orang-orang yang peduli dengan lingkungan, itu buat kegiatan di sana. Awal-awalnya mungkin dia ada program rutin dari pemerintah, setelah itu kan bisa sambil berjalan, dan itu saya pikir jadi budaya yang sangat baik dan itu tepat posisinya. Semua nanti bisa jadi energinya sangat bermanfaat keluarnya. Nah ini saya pilih, ini untuk penempatan tadi harus terlihat visibilitasnya, aksesnya harus jelas, dan sarana prasarana penunjangnya harus tepat di posisinya. Kalau dia untuk wahana itu kan biasanya anak-anak senang, dia harus dekat dengan wahana yang sudah ada. Dengan wahana
Tamalaya Anak dan ada Taman Lansia di situ, harus posisinya harus tepat juga gitu loh saya pandang. Nah akhirnya ketemu ada 2 dari opsi di barat tadi karena di sini juga sering timbulan sampah, tapi ini kurang terlihat strategis dari jalan nasionalnya. Tempat saya kasihkan di depan itu masih ada space situ. Nah ini udah kesimpulan, jadi kita tetap belajar dari yang terbaik, tapi kita juga mengukur secara kontekstual terobosan apa yang bisa menjadi track kita untuk berpacu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Nah, ini mungkin saya tuh melihat tertarik sekali di Singapura itu dia punya fasilitas untuk media ruang terbuka publik yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Jadi ruang ini bermakna gitu. Jadi mendidik orang berperilaku cinta lingkungan, zero waste, dan juga ibaratnya jadi disiplin. Ini kan ada kayak tiker-tiker gitu loh, sudah selesai diluntung ke sini. Ini jadi kayak interaksi sosial. Dan harapan saya itu ada yang seperti ini, ada acara juga malam siang gitu. Nah ini juga yang di India, dia bikin taman ini walaupun skala kampus, tapi ini bisa jadi media edukasi juga yang menarik. Dan ini kan kesannya alami sekali, zero waste, dan ini nggak terlalu ribet gitu loh. Dan ini sesuatu yang menyenangkan, membangkitkan sampai ibu-ibu ada hadir gitu. Dan ini bisa lebih mengena ke akar permasalahan sosial budaya kita gitu. Nah kalau ini desain saya yang saya aplikasikan kerjasama dengan AI. Jadi bayangan saya ini, saya paling senang yang tengah ini. Ini kan posisinya nanti ketika perkembangan zaman udah maju dikepung sama bangunan-bangunan ini pencakar langit, ini masih ada tersisa, masih ada kenangan ini loh. Dan ini dipertahankan gitu loh. Nah ini juga anak-anak ini kan harapan kita juga. Jadi kita di sana tuh ketika kita bikin wahana nanti juga ada medianya. Kita bikin mereka bisa cinta lingkungan di situ. Jadi mereka nggak sia-sia cuman jajan aja di sana itu, main ayunan, ya ada ingetan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya marilah kita berupaya melihat di setiap ruang dan dimensi ini jadi bagian jadi solusi masalah persampahan. Kalau kita udah berpikirnya apa yang bisa dijadikan mengurangi potensi masalah sampah, dan ini bisa menjadi mengangkat inspirasi banyak orang dan membuat orang bersemangat bersama-sama, itu kurasa mungkin dari situ dulu kita. Jangan terlalu jauh kita berpikir kayak Singapura. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan dan sumbang sarannya, karena ini kan berkaitan dengan penelitian saya juga, karena saya kan masih perlu banyak masukan untuk penyempurnaan penelitian ini. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan Prof. Chandra. Baik.